Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Lawatan Hati hari ini bertemakan dilayani untuk melayani. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bacaan kita terambil dari Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan pada perikop sebelumnya, di situ Petrus melihat dan menyaksikan bahwa Yesus itu menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira. Saudara bisa bayangkan bahwa hamba pada waktu itu adalah dikatakan orang yang tidak berguna atau tidak ada harga dirinya. Tetapi Yesus mau menyembuhkan itu. Bahkan dengan cara yang unik, Yesus tidak mendatangi rumah dari perwira itu, tetapi hanya berkata saja. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tentunya hal ini bagi Petrus sangat mengesankan sekali. Maka begitu ada kesempatan bahwa Petrus bisa mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, maka inilah yang diinginkan oleh Petrus, di mana ibu mertuanya yang sedang sakit itu dapat berjumpa dengan Yesus. Dikatakan dengan jelas ketika Yesus masuk ke rumah Petrus, dilihatnya ibu mertua Petrus itu sedang berbaring. Lalu Yesus mengambil sebuah tindakan, memegang tangannya, lalu lenyaplah demamnya. Ada kuasa yang Yesus alirkan di dalam diri ibu Petrus, sehingga kuasa penyembuhan itu boleh terjadi. Dan ibu Petrus dikatakan dengan jelas, ia bangunlah dan melayani. Saudara, ibu Petrus setelah disembuhkan, dia tidak berbincang-bincang dengan Yesus, dia tidak ngobrol-ngobrol dengan murid-murid yang lain, tetapi naluri seorang ibu yang melayani, dia langsung sigap melayani Yesus. Tentunya melayani Yesus bukan Yesus pribadi saja. Ada rombongan yang datang, berarti ada banyak orang. Paling tidak 13 dengan Yesus. Dan ibu mertua Petrus langsung melayani. Demamnya hilang, langsung melayani. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, karena ia kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita pernah merasakan bahwa Tuhan itu melayani kita? Apakah kita sudah merasakan begitu cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya? Saudara, melalui penebusan Yesus, bukankah itu mau menyatakan bahwa Yesus mau melayani saudara dan saya? Ia datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Dan setelah Yesus menebus saudara dan saya, Yesus ingin saudara dan saya hidup di dalamnya. Kita menghidupi Yesus. Dan ketika kita menghidupi Yesus, itu berarti kita ingin juga dan berharap bisa membalas sebagian cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Saya katakan di sini, bukan berarti kita bisa membayar penebusan Yesus, bukan. Kita tidak akan pernah bisa membayar penebusan Yesus, tidak akan pernah bisa. Tetapi bagaimana sikap kita
ketika kita sudah dilayani oleh Tuhan, maka kita juga punya keinginan yang besar untuk melayani Tuhan. Melayani bukan saja hanya sekedar melayani, tetapi melayani itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa orang-orang yang sudah percaya itu adalah orang-orang yang sudah dilayani oleh Yesus. Dan Yesus ingin saudara dan saya hidup di dalamnya, dan kita beri arti yaitu melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ketika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Dia. Jangan pernah kita melihat kalau kita melayani hanya melihat seseorang, entah itu si A, si B, entah itu pendeta, entah itu penatua, entah itu aktivis. Jangan melihat orang, tetapi mari ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, itu berarti kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan melalui diri kita dengan apa yang kita layani. Sekali lagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kesempatan Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara dengan terus terang, mungkin ada waktunya kita bisa melayani, tetapi ada waktunya kita tidak bisa melayani lagi. Mungkin kita tidak akan pernah bisa melayani seperti pada waktu kita muda, betul, karena tenaga kita sudah berkurang begitu banyak. Tetapi ketika kita diberi kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Jangan hanya untuk menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Jangan hanya menuruti keinginan-keinginan kita sendiri. Jangan hanya memikirkan kepentingan-kepentingan dan keegoisan kita. Tetapi mari kita pikirkan, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh ini. Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan melalui perkataan saya. Sehingga ada begitu banyak orang yang mendapatkan berkat dari apa yang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian lakukan. Selamat untuk melayani Tuhan karena kita sudah dilayani olehnya. Amin.